Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih teman-teman Bendera Bos dan tim manajemen Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara membayar pajak PPh dan PPN menggunakan e-Bupon. Nah, sebelumnya kita membayar pajak menggunakan NPWP sekolah. Ada perubahan regulasi lagi. Kemudian menggunakan NPWP Dinas Pendidikan. Nah, ketika kita menggunakan NPWP Dinas Pendidikan, ada masalah muncul karena ketika terlalu banyak sekolah mengakses NPWP Dinas, sehingga Dinas mengalami kebingungan bagaimana caranya itu pelaporan tahunan karena ada banyak yang belum bayar ataupun belum melaporkan pajaknya, sehingga muncullah sistem baru namanya subunit pajak. Artinya Dinas Pendidikan tidak lagi bingung ini pajak punya siapa, apakah sudah bayar dan sebagainya, karena sudah ada subunitnya. Sehingga teman-teman Bendera Bos yang belum membuat subunitnya, ada di video saya sebelumnya, atau bisa klik link di atas ya. Silahkan diklik, akan diarahkan bagaimana cara membuat subunit pajak Dinas Pendidikan. Ya, ketika sudah memiliki akun dinasnya, teman-teman tinggal login saja menggunakan subunit. Kalau bahasa sederhananya adalah teman-teman sudah memiliki anaknya dari Dinas Pendidikan, sudah memiliki akun tersendiri, namun tetap orang tuanya adalah akun NPWP Dinas Pendidikan. Baik, saya akan coba login terlebih dahulu teman-teman. Kemudian silakan masuk kata-kata passwordnya NDCGW. Kemudian silakan login. Nah, inilah tampilan subunit ya teman-teman. Ketika sudah masuk, nanti di sini linknya tuh beda ya. Nanti maksudnya adalah ke subunit IP pajak.go.id, baru nanti dimasukkan password dan sebagainya. Ketika sampai di sini, baru kita akan membayar pajaknya. Yaitu ada pajak namanya pajak penghasilan. Itu ada pasal 22, 23, 15 dan pasal 4-nya. Dan juga PPN. Ini yang harus kita bayarkan. Sebelum kita melangkah ke sub pembayaran, kita harus sudah tahu bayar pajak apa saja. Nah, saya sudah buatkan simulasinya seperti teman-teman. Anggap saya sudah melakukan fotokopi soal di mana harganya adalah 3.400.000. Nah, sebelumnya kita harus tahu berapa sih harga pokoknya, PPN-nya PPN berapa dan PPh 23-nya berapa. Nah, cara mencari harga pokok teman-temannya rumusnya adalah sama dengan 100 per 111. Ingat ya, 111 karena kita per 1 April sudah bayar 11% ya. Kemudian dikalikan dengan harga sudah termasuk pajak. Nah, inilah harga pokoknya. Untuk PPN-nya itu cara menghitungnya adalah ini dikurangkan harga pokok akan dapat PPN, atau teman-teman juga bisa pakai rumus. Dengan rumusnya adalah sama dengan 11 per 111 dikalikan harga sudah termasuk pajak. Nah, jika ini ditambahkan dengan ini, teman-teman bisa lihat ya. Jika keduanya diblok, harganya yang di bawah ini akan sama dengan ini. Karena harga pokok ditambah PPN itu pasti menjadi harga ini. Nah, untuk pasal 23 ini caranya adalah sama dengan 2% bagi yang memiliki NPWP dan 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. Ya, itu biasanya seperti itu ya. Karena ini fotokopi di atas 2 juta berarti kena pasal 23 dan kena PPN. Jika harga fotokopinya di bawah 2 juta berarti kita cuma mengenakan pasal 23 saja. Berarti karena teman saya memiliki NPWP sebenarnya adalah 2% dikalikan harga pokok. Ingat ya, yang dikalikan adalah harga pokok, bukan harga termasuk pajak.
Nah, inilah pajak PPh pasal 23-nya. Nah, ini dulu kita cari ya. Anggap belanja alat kebersihan 5 juta. Berarti karena dia belanja barang, ini berarti yang dicari adalah cuma harga pokok dan harga PPN. PPh tidak kena karena ini bukan belanja sewa dan jasa. Ini sama seperti yang tadi ya rumusnya ya. Sama dengan 100 per 111 dikalikan harga sudah termasuk pajak. Nah, inilah harga pokok. PPN-nya sama dengan 11 per 111 dikalikan ini. Boleh caranya. Atau yang kedua, boleh juga sama dengan harga sudah termasuk pajak dikurangkan dengan harga pokok. Nanti hasilnya juga akan sama. PPh ini tidak kena teman-teman ya. Tidak kena karena dia belanja barang. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa harga pokoknya, PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, baru kita melangkah ke bupotnya teman-teman. Nah, kita akan melangkah ke pembayaran PPh dulu, PPh pasal 23 dulu ini ya. Berarti teman-teman silakan udah rekam. Nah, kemudian teman-teman di sini ada dua teman-teman ya. Jika rekanan teman-teman punya NPWP tahun pajak 2022 ya. Jika teman-teman rekanan memiliki NPWP, silakan input NPWP-nya. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, itu silakan tekan NIK. Berarti silakan di sini ketik NIK-nya sama namanya. Nanti otomatis akan dicek apakah NIK sama nama itu sama. Kalau dia benar, dia akan menjadi valid. Itu jika rekanan tidak memiliki NPWP. Jika memiliki NPWP, teman-teman klik NPWP-nya dulu. Kemudian silakan masukkan NPWP. Oke, saya udah. Nah, saya akan pastikan di sini. Otomatis ketika kita mengetik NPWP-nya, otomatis dia akan muncul sendiri. Ya, ini Kiki artinya jika ada memang dia miliki suami istri, dia menggunakan NPWP suaminya. Nah, di sini wajib diketik NPWP istri atau pemilik toko istrinya. Itu jika dia memang pemilik toko, tidak usah diklik ini. Kalau udah seperti ini teman-teman, silakan klik berikutnya. Nah, di sini silakan pilih kode pajaknya. Nah, jika sewa itu kodenya adalah ketik sewa atau jasa. Nah, di sini silakan pilih jasa. Nah, jasa fotokopi ya, fotokopi. Jasa pencetakan tamah, jasa mana, jasa ini jasa pencetakan soal ini ya. Ini lebih cocok yang ini, jasa cetak ya. Nah, itu yang penting kodenya 104, jasa percetakan penerbitan ya. Kemudian apakah ada fasilitasnya? Tidak. Jika ada silakan dilengkapi. Kemudian silakan jumlah penghasilan bruto. Ini yang dimasukkanlah penghasilan kotor atau harga pokoknya, harga pokok atau kotornya. Jadi teman-teman silakan input yang ini, yang harga pokoknya ini ya, 3141622. Oke, 3161 3141 622. Nah, otomatis dia akan memiliki tarif 2%, jadi 62823. Kita cek 62832. Oke, cocok teman-teman ya, cocok ya. Kenapa di sini 2%? Karena kita tadi masukkan yang memiliki pajak, yang memiliki NPWP, sehingga 2%. Kalau seperti ini hitungannya udah benar, silakan tekan berikutnya. Kemudian dokumen lain ya, ini dokumen lain teman-teman. Karena kita pakai apa sih dasar potongan kita, berarti kita pilih di sini. Kalau kita teman-teman pakai pesanan, pakai invoice. Kalau pakai bukti pembayaran, silahkan pilih ini. Nah, saya akan pakai invoice-nya.
Kemudian nomornya, silakan teman-teman buka invoice belanjanya ini, invoice-nya ini. Silakan di copy invoice. Jika teman-teman belanja di Ciplah ada invoice-nya. Kalau teman-teman belanja langsung, silakan masukkan nomor pesanan. Ya, kemudian saya pastikan di sini. Terus tanggalnya April. Nah, seperti ini. Kemudian silakan tambahkan. Kemudian selanjutnya adalah berikutnya. Nah, sekarang kita memilih siapa nama pertanyaan. Silakan nama. Ini ketika kalian membuat e-bupot ini udah akan isi. Saya akan buat Eka Adnyani. Nah, ini Eka Adnyani. Kemudian centang yes, kemudian simpan. Apakah ingin melanjutkan lagi? Jika ya, jika tidak no. Nah, ketika sudah selesai di sini akan terekam di sini bahwa teman-teman sudah melakukan pembayaran. Nah, teman-teman tinggal nanti adalah mencetak di sini ya, di sini. Nah, di sini ada setelah lihat, ada ubah, ada hapus, ada buat kode billing. Di sini teman-teman klik. Nah, sukses. Nah, ketika sudah sukses baru buat cetak e-billingnya. Nah, inilah kode e-billingnya. Teman-teman silakan simpan, kemudian silakan bayar di ini. Silakan ketik pajak jasa fotokopi. Silakan disimpan ini. Nanti teman-teman bisa jadikan ini untuk membayar pajak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal kita buat bayar. Nanti ketika sudah selesai pembayaran, teman-teman dana ini akan diposting oleh dinas. Dari statusnya akan ada status posting. Kalau sudah selesai diposting, teman-teman silakan melakukan pelaporan setiap bulannya ya. Kadang-kadang dilakukan setelah tanggal 5 bulan berikutnya. Anggap saja Januari, berarti tanggal 5 Februari kita udah bisa pelaporan. Artinya kita posting bukti pembayarannya. Jadi di sini akan di bukti penyetoran akan disampaikan berapa gininya. Apa tuh? Ada kelihatan di sini. Kemudian kita kirim bukti pembayarannya di sini di SPT masa. Baik, itu sekian teman-teman untuk cara membayar pajak PPh pasal 23-nya. Nah, video part 2-nya biar gak terlalu panjang, saya akan bahas bagaimana cara membuat PPN-nya. Oke, salam inspiratif.